imunisasi, suntik, kecuali infus. Infus itu kan pengganti makanan, tidak boleh kalau infus. Tapi kalau suntik, misalnya kita sakit ya, disuntik. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW, jamaah sekalian, Nabi mengatakan, puasa Ramadan adalah syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Hadis riwayat Imam Tabarani. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, bulan puasa adalah bulan bertambahnya rezeki orang-orang beriman. Yakin kan Pak? Yakin. Jamaah sekalian, bertambah kita punya rezeki Pak. Hadirin, kita lihat nih Pak, banyak penjual-penjual kan, banyak sekali itu rezeki Pak, rezeki. Jamaah sekalian, banyak orang menyumbang-nyumbang kue ke masjid, akhirnya banyak orderan-orderan masuk ke kita Pak, itu sudah rezeki jamaah sekalian. Hadirin, banyak Pak. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan jamaah sekalian adalah bulan yang kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersedekah. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa kana Nabi SAW ya judan. Nabi adalah orang yang suka berinfak, dan Nabi itu ketika masuk bulan Ramadan maka beliau meningkatkan lagi Pak infaknya, artinya infaknya bertambah. Ya, jadi saya mengajak kepada kita semua Pak, seandainya di bulan suci Ramadan infak kita dalam sebulan, seandainya ya infak kita dalam sebulan misalnya 100.000 dalam sebulan, kalau bisa di bulan suci Ramadan bisa menjadi 200.000, 300.000. Harus ada peningkatan sebagaimana Nabi. Jamaah sekalian, ketika beliau berada di dalam bulan Ramadan, beliau tingkatkan infak beliau, sedekah beliau, jangan justru menurun. Kenapa jamaah sekalian? Karena bulan suci Ramadan ini jamaah sekalian, amal-amal sunnah yang kita kerjakan Pak, itu pahalanya sama dengan amalan wajib. Amalan sunnah kata Nabi yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan amalan wajib. Sedangkan amalan wajib yang kita kerjakan itu pahalanya Pak 70 kali lipat. Bayangkan Pak, 70 kali lipat Pak yang kita dapatkan pahalanya jemaah sekalian. Oleh karena itu hadirin ya, kita harus ya meningkatkan kita punya ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian saya katakan tadi ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kenapa puasa Ramadan Allah wajibkan jamaah sekalian? Itu golnya jamaah sekalian, tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata ulama, puasa ini jamaah sekalian adalah jalan yang terbaik agar kita bisa meraih takwa. Jamaah sekalian, artinya kalau kita ingin meraih takwa, predikat takwa, jamaah sekalian, ini takwa ini Pak adalah predikat penghuni surga. Calon penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, artinya yang bisa memasuki surga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian. Ya, dan puasa jamaah sekalian atau bulan puasa di bulan Ramadan itu jalan yang terbaik Pak, jalan yang terbaik untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat jamaah sekalian, maka jadikan puasa jamaah sekalian sebagai jalan yang terbaik agar kita bisa meraih predikat takwa, agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa mewarisi surga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, siapakah yang diwajibkan berpuasa? Siapakah yang diwajibkan berpuasa? Yang diwajibkan berpuasa adalah orang muslim. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Orang kafir mau berpuasa boleh asal jadi Islam dulu. Yang kedua, balik itu artinya sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Yang ketiga, berakal, akalnya baik, bukan orang gila, jamaah sekalian. Ya, yang keempat, sehat fisik badannya.
ya fisik, sehat fisik badannya. Jamaah sekalian, inilah yang diwajibkan berpuasa. Adapun orang yang sakit, jamaah sekalian, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa, tetapi mereka diwajibkan untuk mengqadha puasanya di hari yang lain. Jamaah sekalian, mengganti puasanya di hari yang lain. Seandainya kita sakit ya, seandainya kita sakit, jamaah sekalian, tidak bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain. Dalilnya apa? Al-Baqarah 184. Iya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi puasa Ramadan ini puasa yang sedikit jumlahnya Pak, cuma 30 hari saja atau 29 hari. Kan itu Pak, kalender dalam Islam cuma dua, kalau bukan 29, 30 hari Pak. Beda dengan Masehi. Masehi itu ada 28 hari, ada 29, ada 30, ada 31. Adapun kalender Hijriah cuma dua, kalau bukan 29, 30. Jamaah sekalian, jadi puasa ini Pak cuma hari-hari yang sedikit. Kenapa? Karena 124 hari, jamaah sekalian, 124 hari dalam setahun itu Allah cuma wajibkan kita berpuasa cuma 1 bulannya saja, jamaah sekalian. Jadi hari-hari yang banyak itu kita bebas, silakan mau makan, silakan. Tetapi hanya 30 hari saja atau 29 hari saja kita wajib untuk berpuasa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, artinya hari-hari yang sedikit jumlahnya, jamaah sekalian. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, kata Allah, yang sakit tidak bisa berpuasa, au ala safarin, atau dia sedang safar, melakukan perjalanan yang jauh, jamaah sekalian, melakukan perjalanan yang jauh, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka jika dia tidak bisa berpuasa karena sakit atau karena dia lagi safar, maka dia bisa berbuka, tidak berpuasa, tetapi fa iddatum min ayyamin ukhra, tetapi dia harus wajib menggantinya Pak. Bukan bayar fidyah, bukan bayar fidyah Pak, tapi mengganti. Kenapa jamaah sekalian mengganti Pak? Itu menunjukkan begitu pentingnya puasa Pak. Jamaah sekalian, begitu pentingnya puasa sampai-sampai harus diganti. Kalau kata Allah, kalau kamu tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan karena sakit atau karena safar, tidak apa-apa, boleh saja, tetapi ganti, tidak boleh membayar fidyah, tidak boleh diganti dengan fidyah, tapi harus diganti Pak. Jamaah sekalian, harus diganti di hari yang lain. Ini menunjukkan begitu pentingnya puasa, jamaah sekalian. Iya, hadirin rahimakumullah. Sebagaimana saya katakan tadi, puasa itu Pak begitu banyak manfaatnya, kesehatannya, dari segi apa namanya, kita bisa mengontrol, kita punya emosi. Ya, kata Nabi, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Apa kata Nabi? Apabila ada orang yang mengajak kamu berkelahi atau mencela kamu, mengejek kamu, jangan dibalas. Katakan, "Tabe, saya lagi puasa. Maaf, saya lagi puasa, Pak." Berarti ini puasa Pak bisa mengendalikan kita punya emosi. Jamaah sekalian, karena itu berpuasa bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu kita. Menahan hawa nafsu, jamaah sekalian, itulah puasa. Iya, makanya kata Nabi, jamaah sekalian, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarkus wala yaskhab wala yajhal, kata Nabi, apabila kalian sedang berpuasa maka jangan teriak-teriak, wah, jangan angkat-angkat suara seperti orang yang tidak berpuasa,
Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan mengganggu orang. Jamaah sekalian, jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, Pak. Ini Pak, luar biasa, Pak. Jamaah sekalian. Iya, jadi puasa ini Pak mendidik kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang baik, Pak. Jamaah sekalian, inilah puasa ini sebagai momen kita, jamaah sekalian, untuk memperbaiki kita punya sikap-sikap selama ini, Pak. Boleh jadi selama ini kita suka bicara kotor, suka bicara-bicara yang tidak baik, suka melakukan hal-hal yang sia-sia, suka melakukan hal-hal yang maksiat dan seterusnya, suka mengganggu orang dengan kata-kata atau dengan yang lainnya. Maka bulan puasa ini Pak sebagai momen kita untuk mendidik kita punya akhlak agar kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian Pak, pada awal-awal Islam itu awal-awal Islam Pak ya, di awal-awal, maksudnya awal-awal diwajibkannya puasa, itu orang bisa memilih antara puasa atau membayar fidyah. Fidyah itu Pak pengganti puasa, membayar berupa makanan pokok. Kalau kita beras ya setengah so itu 1,5 kilogram. Itu kan 1 so itu Pak sama dengan 3 kilogram beras kita. Kalau di Arab Saudi itu gandum atau kurma. Kalau kita di Indonesia beras, karena itu makanan pokok kita. Ya, jamaah sekalian. Jadi awal-awal disyariatkannya puasa, itu orang bisa memilih. Boleh puasa, boleh tidak. Boleh puasa, boleh tidak. Kalau yang tidak puasa harus membayar fidyah namanya untuk orang miskin. Dikasihkan kepada orang miskin, Pak. Tetapi setelah itu tidak ada lagi pilihan. Selama dia sehat, selama dia jamaah sekalian kuat badannya, maka dia wajib berpuasa. Jamaah sekalian wajib berpuasa. Itu cuma awal-awal saja jamaah sekalian disyariatkannya puasa. Hadirin. Iya. Oleh karena itu kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Ya. Artinya orang-orang yang mampu membayar fidyah sebagai pengganti daripada puasa diperbolehkan. Itu awal-awalnya saja Pak, ketika masih di tahun pertama berpuasa. Tapi setelah tahun kedua, ketiga dan seterusnya, jamaah sekalian tidak harus berpuasa bagi orang yang sudah mampu berpuasa, jamaah sekalian. Karena Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya, Pak. Jadi berpuasa itu Pak lebih baik daripada kita mengganti dengan membayar fidyah itu, jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, setelah itu kapan kita mulai berpuasa? Ini kapan kita mulai berpuasa? Kita mulai berpuasa jika hilal Syawal, hilal Ramadan kelihatan. Ketika hilal itu bulan ya, bulan yang masih yang kecil itu, jika sudah kelihatan jamaah sekalian, maka ketika itu kita diwajibkan berpuasa. Ya, ketika melihat hilal namanya. Namun jika tidak terlihat hilal itu Pak dilihat pada tanggal 29. Jika tanggal 29 sudah berakhir, maka ketika itu kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin melihat hilal. Ya, jamaah sekalian, jika hilal ya di ufuk barat tentunya, ketika terbenam matahari muncullah hilal. Ketika hilal kelihatan, jika kelihatan Pak ya, kelihatan, maka ketika itu kaum muslimin wajib untuk berpuasa, jamaah sekalian. Namun jika tidak terlihat hilal Ramadan, maka kaum muslimin wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasina yawman, kata Nabi. Ya.
hendaklah kalian berpuasa karena melihat bulan. Ya, jadi kita mulai puasa apa? Karena jika bulan terlihat, bulan Ramadan telah terlihat. Ya. Dan kita berlebaran merayakan hari raya 1 Syawal, itu juga ketika kita melihat namanya bulan Syawal, hilal Syawal namanya. Namun kata Nabi, jika kalian terhalangi dari melihat hilal Ramadan karena faktor kabut, cuaca mendung, atau karena faktor awan yang menghalangi sehingga hilal itu tidak kelihatan, apa kata Nabi? Maka hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Sya'ban, bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi nanti hari Rabu malam Kamis, jamaah sekalian, kaum muslimin melihat hilal di seluruh Indonesia, termasuk di Makassar. Kalau di Makassar itu kan di GTC, yang paling atas Pak, gedung GTC di Tanjung Pak, yang paling atas itu pakai alat namanya alat teropong, teleskop, jamaah sekalian. Semua orang Islam termasuk dari pemerintah, Kementerian Agama menurunkan timnya itu nanti pada malam Kamis. Jika terlihat jamaah malam Rabu. Jika terlihat hilal Ramadan, maka Rabu kita puasa. Kalau terlihat, tapi seandainya tidak terlihat, berdasarkan hadis Nabi, maka kita menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Berarti hari Rabu belum puasa. Hari Rabu belum puasa, dan kita menyempurnakan Rabu itu masih 30 Sya'ban. Nanti hari Kamisnya baru kita berpuasa. Jadi tetap kita mengikuti saja keputusan pemerintah, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadirin, jika sudah ada yang melihat satu orang saja, jamaah sekalian, satu orang saja, ya di Indonesia ini ada satu orang saja yang bisa melihat hilal puasa, tetapi dengan syarat persaksiannya diterima di hadapan pemerintah. Ya, karena ada juga orang merasa melihat padahal tidak melihat. Iya, bisa saja Pak mengatakan melihat padahal tidak, maka dia harus bersumpah di hadapan hakim. Ya, sebagaimana terjadi di zaman Nabi. Kan begitu Nabi, setiap memasuki bulan Ramadan Pak, Nabi sebar para sahabatnya di gurun-gurun pasir. Kan di zaman Nabi itu kan tidak ada laut Pak, gurun-gurun pasir. Di sana mereka melihat. Ya, Nabi juga ikut melihat, ya, sahabat-sahabatnya. Pada suatu ketika yang melihat cuma sendirian, yaitu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Dia melapor, ya Rasulullah, saya telah melihat hilal. Ya, cuma satu orang. Tapi Abdullah bin Umar ini kan sahabat Nabi, orang yang dipercaya, amanah, tidak mungkin berdusta. Ya, apa kata Nabi? Wahai Bilal, umumkan kepada seluruh kaum muslimin, besok kita berpuasa. Karena apa? Karena hilal Ramadan telah dilihat meskipun hanya satu orang saja. Tapi syaratnya dia harus bersumpah di hadapan hakim. Yang hakim pada saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Itu hadirin. Jadi tidak semua orang mengatakan saya melihat. Tidak boleh Pak. Kacau kita, karena kita ada pemerintah, kita harus bersaksi di hadapan pemerintah. Tentu tidak kita melihat, jamaah sekalian. Ya, ini juga pernah terjadi di zaman Nabi, yaitu Arab Badui. Arab Badui Pak, artinya tidak terkenal, bukan sahabat yang terkenal. Sahabatnya untuk berpuasa. Ya, padahal yang lihat cuma satu orang. Ya, tapi dengan syarat persaksiannya itu diterima di hadapan hakim. Jamaah sekalian, kan begitu nanti Pak. Jadi semua tim-tim yang diutus nanti ke tempat-tempat untuk melihat Pak, kalau dia melihat apakah dengan cara langsung atau lewat teleskop, nanti dia akan diminta persaksiannya di hadapan hakim. Kalau diterima, maka ketika itu kaum muslimin wajib untuk berpuasa keesokan harinya. Ya, kemudian jamaah sekalian, kita wajib berniat di malam hari Pak. Wajib berniat di malam hari. Jadi niat puasa ini Pak tidak perlu diucapkan. Nawaitu shauma ghadin. Iya,
an adai syahr Ramadan, ya hadis sana lillah. Tidak perlu diucapkan Pak, ya niat itu tempatnya di hati saja. Jamaah sekalian, kita berniat malam harinya untuk berpuasa besok, itu sudah niat, tidak perlu kita ucapkan, karena niat itu artinya jamaah sekalian keinginan untuk melakukan satu perbuatan, jamaah sekalian, dan keinginan itu tempatnya di hati. Bahkan kita bangun saja sahur itu sudah dikatakan niat. Kita bangun sahur Pak, itu dikatakan niat. Kenapa? Karena ketika saya bertanya, kenapa kita sahur? Pasti kita menjawab, saya mau puasa, itu niat. Tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan jamaah sekalian. Tidak perlu nanti di depan meja kita katakan nawaitu shauma ghadin. Tidak perlu. Karena kita sudah berada di hadapan di meja makan, itu sudah niat Pak. Sudah itu niat jamaah sekalian. Karena apa? Ketika saya bertanya, kenapa kita berada di depan meja makan di waktu sahur jam 4? Pasti kita mau puasa, itu niat. Mau puasa itu niat jamaah sekalian. Jadi tidak perlu diucapkan jamaah sekalian. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, kemudian orang yang sakit, ya, dan orang yang musafir jika mau berpuasa boleh. Orang yang sakit dan orang yang musafir jika mau berpuasa boleh. Tetapi jika dia mau tidak berpuasa juga boleh. Tetapi dia harus wajib mengganti di hari yang lain. Adapun wanita yang haid atau nifas, tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Tetapi dia harus mengganti di hari yang lain. Jadi istri-istri kita yang haid atau nifas tidak boleh berpuasa, tetapi dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Adapun wanita yang hamil atau yang sedang menyusui, jamaah sekalian, maka itu juga dia mengganti di hari yang lain, karena dia disamakan dengan orang yang sedang sakit. Ya, disamakan dengan orang yang sedang sakit. Maka wanita yang menyusui dan wanita yang hamil boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti di hari yang lain. Adapun orang tua yang sudah lansia, yang 70-an, 80-an, yang dapat lagi berpuasa, maka boleh membayar fidyah. Orang tua ya, barangkali umurnya 80-an atau 70-an ke atas sudah yang dapat lagi berpuasa, boleh tidak berpuasa, ya, tetapi dia harus membayar fidyah namanya. Fidyah itu Pak, setengah itu sama dengan 1,5 kilogram beras. Kalau 30 hari, ya berarti kita kalikan saja 30 kalikan 1,5 kilo, berarti berapa? 45 kilogram kita kasihkan ke fakir miskin Pak, jamaah sekalian. Nanti kita kasihkan, bisa nanti di akhir puasa, di akhir puasa menjelang lebaran, kita kasihkan kepada fakir miskin. Itu namanya fidyah bagi orang yang sudah tua jompo. Begitu juga bagi orang yang kena penyakit menaun. Artinya penyakitnya itu sudah susah disembuhkan, jamaah sekalian, susah disembuhkan, tak bisa lagi dia berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah juga selama hari yang dia tinggalkan. Kemudian jamaah sekalian, apabila kita berpuasa lalu kita tidak sanggup, ya, akhirnya kita misalnya karena sakit, akhirnya kita makan dan minum, ya, karena waktu sakit akhirnya kita berbuka, ya, maka kita wajib mengqadha di hari yang lain jika kita sudah sehat, ya. Atau tatkala kita muntah dengan sengaja, maksudnya apa? Muntah dengan sengaja kita korek-korek, kita punya tenggorokan agar muntah, jamaah sekalian, maka itu juga wajib kita menggantinya di hari yang lain. Begitu juga yang membatalkan puasa berbekam Pak. Ya, tidak boleh berbekam pada saat berpuasa, atau transfusi darah. Ya, tidak boleh kita donor darah. Donor darah itu Pak membatalkan puasa, atau berbekam, ya, mengeluarkan darah kotor, ya. Adapun kalau cek darah ya,
Misal kita sakit ini, mau dicek darah kita, mau diperiksa di lab, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau kita mau transfusi darah, cuci darah, itu tidak boleh. Batal kita punya puasa jamaah sekalian. Ya. Kemudian, nah ini bahaya Pak. Siapa yang batal puasanya hubungan suami istri di siang hari? Ini hati-hati Pak ya. Yang suami istri, jangan sampai kita hubungan suami istri di siang hari Pak. Itu kita membayar kafarah namanya Pak. Itu apa? Memerdekakan budak. Ya, kalau kita tidak mendapatkan budak, jamaah sekalian, maka kita wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut Pak. Ini kalau hubungan suami istri ya di siang hari. Jika kita tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kita memberikan makan 60 orang fakir miskin. Memberikan makan 60 orang fakir miskin jamaah sekalian. Barangkali ini Pak yang bisa. Kemudian yang berikutnya, siapa yang makan ataupun minum secara tidak sengaja, dia lupa kalau dia sementara berpuasa, dia tidak tahu maksudnya dia sedang berpuasa, dia makan dan minum, setelah itu baru dia ingat, ya saya sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah jamaah sekalian. Karena apa? Dia tidak sengaja. Kecuali kalau dia sengaja, maka puasanya tidak sah. Kemudian jamaah sekalian, kita disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Artinya kalau sudah azan maghrib, segera kita berbuka Pak. Segera kita berbuka jamaah sekalian. Jangan kita tunda-tunda dengan alasan masih kuat, dengan alasan karena faktor sibuk bekerja. Jangan jamaah sekalian. Segera kita berbuka meskipun cuma seteguk air ataupun sebiji kurma. Kemudian kita disunahkan untuk berbuka itu dengan kurma Pak. Disunahkan dengan kurma sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berbuka dengan kurma. Bukan berarti berbuka dengan kue-kue tidak boleh, boleh saja Pak. Tapi sebaiknya ada juga kurma yang kita makan jamaah sekalian. Nanti setelah sholat maghrib baru kita makan makanan nasi atau yang semisalnya jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kita diperintahkan atau disunahkan oleh Nabi untuk sahur. Untuk bersahur Pak, meskipun cuma seteguk air atau makan beberapa biji kurma Pak, sahur. Karena dia mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi kita upayakan Pak sahur meskipun cuma beberapa biji kurma jamaah sekalian. Jangan tidak sahur Pak. Karena kalau tidak sahur Pak, badan kita akan loyo nanti, akan lemas. Jamaah sekalian, karena Nabi mendoakan keberkahan bagi orang yang jamaah sekalian, bagi orang yang bersahur hadirin. Ya, barangkali ini Pak yang bisa kami sampaikan terkait tentang fikih puasa. Ya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Untuk kita punya pantat misalnya itu boleh, tidak apa-apa. Ya, atau imunisasi. Ya, atau apa misalnya boleh. Ya, vaksin. Ya, kalau mau pergi umroh misalnya vaksin ya, itu boleh. Ya.